Bayangkan, kalian berada di sebuah desa terpencil di Sukabumi, diapit hutan pinus lebat dan kabut yang seakan tidak pernah hilang. Di sana ada sebuah rumah tua, berdiri sendirian di lembah, dikelilingi ilalang tinggi, dan pohon-pohon yang usianya mungkin lebih tua dari kakek buyut kita. Orang-orang desa selalu bilang, rumah itu bukan cuma kosong, tapi menyimpan sesuatu yang tidak boleh diganggu. Banyak yang percaya kalau rumah itu menyimpan rahasia kematian yang tidak pernah terungkap. Katanya, setiap malam ada suara langkah kaki di lantai kayu yang lapuk. Walaupun rumah itu sudah puluhan tahun tidak ditinggali, jendela-jendelanya selalu terbuka sendiri meski terkunci rapat. Dan kadang, ada wajah pucat yang mengintip dari balik tirai lusuhnya. Malam ini, aku akan membawa kalian masuk lebih dalam. Kita akan menyelami cerita di balik rumah tua itu. Bukan sekadar rumor atau gosip warga, tapi kisah nyata dari mereka yang pernah merasakan terornya langsung. Kalau kalian berpikir ini cuma cerita bohong untuk menakut-nakuti, percayalah setelah mendengar semua ini, kalian mungkin akan berpikir 2 kali sebelum tidur malam ini. Selamat datang di channel Puisiku Diari. Di sini aku bakal ceritain sebuah kisah horor yang mungkin buat lu semua bakal susah tidur. Cerita ini berasal dari sebuah kisah nyata di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Yuk kita lanjut ke inti ceritanya. Malam itu hujan turun tanpa henti sejak sore. Udara terasa menusuk sampai ke tulang, dan angin kencang membuat pohon-pohon di halaman rumah Raka bergoyang liar. Lampu rumahnya yang berwarna kekuningan memberikan sedikit kehangatan. Tapi suara rintik hujan yang bertemu genting membuat suasana malam itu terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Raka duduk sendirian di ruang tamu sambil memegang cangkir kopi hitam yang masih mengepulkan asap. Televisi menyala, tapi dia tidak benar-benar memperhatikan acara yang sedang tayang. Matanya sesekali tertuju ke layar ponsel yang digenggamnya. Jari-jarinya menggulir media sosial tanpa tujuan. Dia hampir saja menaruh ponsel itu di meja ketika tiba-tiba getaran singkat membuatnya menunduk. Sebuah pesan baru masuk dari nomor tak dikenal. Awalnya ia pikir ini cuma pesan promosi atau iklan, tapi begitu dibuka, napasnya langsung tertahan. Pesan itu singkat, hanya beberapa kata, tapi cukup untuk membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Datanglah ke panti asuhan tua di ujung desa di malam ini. Ada hal penting yang harus kamu dengar dari ibumu. Matanya tidak berkedip, jantungnya berdegup kencang, telapak tangannya mulai berkeringat. Ia membaca pesan itu berulang-ulang, memastikan matanya tidak salah lihat. Tapi tetap saja kata-kata itu tidak berubah. Ia tahu betul ibunya sudah meninggal 5 tahun lalu, dan sekarang ada orang yang mengirim pesan mengaku dari ibunya. Rasanya seperti ada beban besar menimpa dadanya. Jemarinya bergerak cepat menekan tombol panggil. Nomor itu berdering sebentar, lalu suara operator menjawab, "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Ia mencoba lagi, tapi hasilnya sama. Ketika ia membuka kembali pesan tadi, ia melihat sesuatu yang aneh. Tidak ada tanda terkirim atau dibaca seperti pesan biasa. Seolah-olah pesan itu muncul begitu saja di ponselnya, tanpa benar-benar dikirim oleh siapapun. Ia berusaha menertawakan pikiran-pikiran aneh yang mulai memenuhi kepalanya. Mungkin ini cuma lelucon iseng, tapi anehnya ada perasaan berat yang menekan batinnya. Seperti ada sesuatu yang benar-benar menuntutnya untuk datang. Bayangan wajah ibunya muncul di benaknya. Senyum lembut itu, tatapan hangat itu, suara lembut yang selalu memanggil namanya, semua tiba-tiba terasa nyata kembali. Dan bersamaan dengan itu, kenangan terakhir bersama ibunya juga ikut muncul. Malam ketika ibunya berbaring lemah di rumah sakit menggenggam tangan Raka erat-erat sambil berbisik, "Jangan pernah pergi ke tempat itu." Perkataan itu kini terngiang lagi di telinganya. Tempat itu? Mungkinkah yang dimaksud adalah panti asuhan yang disebut dalam pesan ini? Samar-samar ingatannya membawa kembali masa kecilnya. Ia pernah mendengar tentang bangunan besar di ujung desa, panti asuhan Melati. Dahulu tempat itu penuh anak yatim, tapi satu persatu anak-anak di sana menghilang atau meninggal misterius. Setelah itu panti ditutup dan warga desa menghindarinya. Beberapa orang yang pernah masuk mengaku mendengar suara anak-anak tertawa di dalam, padahal bangunannya sudah lama kosong. Raka menggenggam cangkir kopinya lebih erat. Aroma pahitnya yang biasanya menenangkan kini sama sekali tidak membuatnya rileks. Ia mencoba menepis semua pikiran aneh, tapi rasa penasaran perlahan mengalahkan ketakutannya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang percaya kalau dia tidak datang malam ini, dia akan kehilangan kesempatan penting untuk mengetahui kebenaran, mungkin bahkan kebenaran tentang ibunya. Akhirnya, dengan gerakan ragu, ia bangkit dari kursi. Jaket tebal ia ambil dari gantungan, lalu ia melangkah ke kamar untuk memastikan ponselnya terisi penuh. Tangannya sempat berhenti di gagang pintu kamar, muncul keinginan untuk membatalkan niatnya. Tapi entah kenapa, kakinya justru membawa dirinya kembali ke ruang tamu.
Ia mematikan televisi, menyalakan lampu teras, dan meraih kunci motor. Begitu pintu terbuka, hawa malam langsung menyeruak, dingin, basah, dan membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berjalan cepat ke garasi, menyalakan motor, dan suara mesinnya menggema nyaring di antara rintik hujan. Helm ia kenakan, dan tanpa banyak pikir lagi, ia melaju meninggalkan rumahnya. Jalan desa pada jam segini sudah sangat sepi. Rumah-rumah gelap, hanya beberapa lampu teras yang masih menyala. Sesekali ia melewati pos ronda yang kosong, tanpa satupun orang berjaga. Di kejauhan gonggongan anjing terdengar panjang dan menggema, seolah mengikuti laju motornya. Setelah melewati perkampungan, jalan mulai berubah menjadi tanah becek di tepi sawah. Gelap total karena tidak ada lampu jalan, hanya sinar lampu motor yang menembus kegelapan. Beberapa kali ia merasa melihat bayangan berdiri di pinggir jalan, tapi setiap menoleh, hanya terlihat pohon pisang yang bergoyang terkena angin. Udara semakin dingin menusuk meski ia memakai jaket tebal. Setelah hampir 15 menit, siluet bangunan panti asuhan itu mulai terlihat. Besar, 2 lantai, catnya terkelupas, dan dindingnya ditumbuhi lumut. Pagar besinya setengah terbuka berdecit ketika tertiup angin. Pohon beringin besar berdiri di depan halaman. Daunnya bergesekan menimbulkan suara yang entah kenapa terdengar seperti bisikan. Lampu motor Raka menerangi pintu depan panti yang terbuka sedikit, menampilkan kegelapan pekat di dalam. Ia memarkir motor di depan pagar, mematikan mesin, dan seketika suara hujan di atap seng menjadi lebih jelas. Raka berdiri di depan gerbang, menatap bangunan itu lama, mencoba meyakinkan dirinya untuk tetap maju. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya kegelapan, hujan, dan hawa dingin yang menusuk. Dengan langkah hati-hati, ia masuk ke halaman. Tanah becek membuat sepatu basah dan kotor. Bau busuk langsung menyergap begitu ia mendekati pintu. Bau itu seperti campuran bangkai dan kayu lapuk. Ia menutup hidung, tapi aroma itu semakin menusuk. Di dekat pintu, matanya menangkap sebuah foto tergantung miring di dinding luar. Foto itu menampilkan belasan anak yatim berdiri di belakang seorang perempuan tua yang duduk di kursi roda. Senyum anak-anak itu tampak kaku dan mata mereka kosong seperti boneka. Perempuan tua itu menatap lurus ke kamera dengan mata yang seluruhnya hitam. Bulu kuduk Raka meremang. Lalu dari dalam bangunan terdengar suara langkah kaki kecil berlari di lantai kayu, diikuti tawa pelan, tawa anak-anak yang terdengar hampa dan dingin. Napasnya tercekat. Tanpa sadar, ia melangkah masuk ke dalam panti asuhan itu, tak tahu bahwa langkah itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Begitu kakinya menjejak lantai kayu di dalam panti asuhan itu, suara berderit langsung terdengar, memecah kesunyian yang hanya diisi rintik hujan. Aroma lembab bercampur bau busuk semakin kuat, membuat perut Raka terasa mual. Ia berdiri mematung di dekat pintu, mencoba membiarkan matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan. Sinar lampu dari luar hanya menembus sedikit, menciptakan bayangan panjang di dinding yang retak-retak. Lorong di depannya memanjang lurus, dengan dinding yang dihiasi foto-foto tua dalam bingkai kayu yang sebagian besar lapuk. Wajah-wajah anak-anak di foto itu terlihat pucat, matanya kosong, dan senyumnya seperti dipaksakan. Ada juga foto-foto kelompok yang memperlihatkan ruangan aula, halaman bermain, dan beberapa acara panti yang seharusnya terlihat ceria. Tapi entah kenapa menimbulkan rasa tidak nyaman di dada. Raka melangkah perlahan. Setiap langkah kakinya menimbulkan bunyi berderit yang panjang, dan ia bisa mendengar gema langkahnya sendiri di dalam bangunan itu. Sesekali ia menoleh ke belakang, merasa seperti ada yang mengikutinya, tapi lorong itu tetap kosong. Suara itu datang lagi. Langkah kaki kecil berlari cepat, tapi kali ini terdengar lebih dekat. Jantungnya berdegup kencang. Ia berusaha meyakinkan dirinya kalau itu cuma tikus atau binatang lain. Namun langkah itu terlalu berat untuk ukuran hewan kecil. Lalu tawa pelan terdengar di ujung lorong, diikuti suara bisikan yang terlalu samar untuk dimengerti. Raka menelan ludah. "Halo." Suaranya pecah, hampir tenggelam oleh suara hujan. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang membuat telinganya terasa panas. Ia mencoba melangkah lebih cepat, ingin memastikan sumber suara itu, tapi lorong terasa semakin panjang. Setiap kali ia pikir sudah hampir sampai ke ujung, ternyata masih ada beberapa meter lagi. Akhirnya ia tiba di sebuah aula besar. Ruangan itu kosong, hanya ada beberapa kursi kayu yang terbalik dan meja-meja kecil yang tertutup debu tebal. Langit-langitnya tinggi, sebagian sudah bolong, membiarkan air hujan menetes ke lantai. Di salah satu sisi aula, ada pintu ganda yang setengah terbuka, menampakkan kegelapan yang lebih pekat. Raka hendak melangkah ke pintu itu ketika matanya menangkap sesuatu di sisi lain ruangan. Di sana berdiri belasan anak kecil membentuk lingkaran. Mereka diam, tak bergerak, hanya menatap ke arahnya.
Tubuh mereka kurus, pakaian mereka lusuh, beberapa robek di bagian lutut atau bahu. Tapi yang paling membuat Raka merinding adalah wajah mereka. Kulit pucat seperti tidak dialiri darah, bibir kebiruan dan mata. Mata mereka kosong tanpa pantulan cahaya sedikit pun. Suasana terasa membeku. Raka merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang terlalu nyata. "Kalian siapa?" Suaranya nyaris tak terdengar. Anak-anak itu tetap diam. Lalu tiba-tiba, seolah ada komando tak terlihat, mulut mereka terbuka bersamaan. Dari sana keluar suara bisikan yang bergema di seluruh ruangan. "Ratu akan datang." Lampu gantung tua di atas kepala mereka bergoyang, mengeluarkan suara berdecit. Bayangan di dinding bergerak liar, seolah menari mengikuti kata-kata itu. Hawa dingin menyelimuti ruangan, membuat napas Raka terlihat seperti asap tipis. Ia mundur satu langkah, tapi tiba-tiba anak-anak itu lenyap. Tidak ada cahaya, tidak ada jejak kaki, bahkan lantai di tempat mereka berdiri kering seolah mereka tidak pernah ada. Yang tertinggal hanyalah bau menyengat seperti rambut terbakar. Raka menutup hidung, mencoba menenangkan diri, tapi jantungnya seperti ingin meledak. Suara berdecit di belakangnya membuatnya berbalik cepat. Di sana, di ujung aula, seorang perempuan tua duduk di kursi roda. Rambutnya panjang dan acak-acakan, menutupi sebagian besar wajahnya. Kulitnya pucat, hampir keabu-abuan, dan jemarinya kurus dengan kuku panjang yang menghitam. Kursi rodanya tampak kuno, cat merahnya mengelupas, dan rodanya berkarat. Perempuan itu menggerakkan kursinya perlahan, rodanya menimbulkan suara seret yang membuat gigi Raka bergemeletuk. "Kau cucu keluarga Pramana, bukan?" Suaranya serak, seperti bercampur pasir. Raka mematung, bibirnya bergetar. "Iya, tapi siapa ibu?" Perempuan itu tertawa pelan, tawa yang terdengar seperti kayu tua patah. "Aku yang melindungi keluargamu dengan darah." Ia menundukkan kepala dan ketika rambutnya bergeser sedikit Raka bisa melihat matanya. Bukan mata manusia, bola matanya seluruhnya hitam seperti lubang tanpa dasar. Jantung Raka berdegup liar, tubuhnya ingin lari tapi kakinya seperti tertancap di lantai. Perempuan itu mendekat perlahan dan dengan setiap putaran roda hawa dingin semakin menusuk. "Kenapa aku di sini?" Suara Raka gemetar. "Karena waktumu sudah tiba," jawabnya singkat, lalu senyumnya melebar, memperlihatkan gigi-gigi yang tajam dan kuning. Raka mundur cepat, tapi ia menabrak sesuatu yang dingin dan kecil. Saat ia menoleh, di belakangnya berdiri lagi anak-anak tadi. Kali ini wajah mereka rusak, kulitnya sobek, darah menetes dari mata dan mulut, dan sebagian kepalanya seperti hangus terbakar. Mereka tidak bicara, hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Pintu-pintu di aula tertutup dengan suara keras, membuat ruangan itu menjadi perangkap. Suara angin menggema di telinga Raka membawa aroma busuk yang membuatnya mual. "Selamat datang di rumahku," bisik perempuan tua itu, sebelum semuanya berubah menjadi gelap total. Suara derit pintu di malam itu masih terngiang di kepala Andi. Besoknya, ia bangun dengan wajah pucat, matanya sembab seperti kurang tidur. Tio yang tidur di ruang tamu pun mengaku semalaman mendengar langkah kaki pelan dari ujung lorong menuju kamarnya, tapi saat dibuka pintu, lorong itu kosong melompong. Udara pagi di rumah itu anehnya terasa dingin sekali. Bahkan uap napas mereka terlihat keluar seperti sedang berada di pegunungan. "Kalian nyalain AC ya?" tanya Rudi sambil menggigil. "Nggak ada AC di sini," jawab Andi datar. Mereka saling pandang dan tanpa banyak bicara langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Siang itu mereka memutuskan membersihkan rumah, berharap suasana jadi lebih nyaman. Saat membersihkan gudang kecil di samping dapur, Tio menemukan sebuah koper tua yang terkunci. Koper itu berwarna hitam kusam, kainnya robek di beberapa bagian, dan ada bercak coklat tua seperti darah yang sudah mengering. "Waduh, ini sih nggak usah dibuka," kata Rudi setengah bercanda. Tapi rasa penasaran mereka terlalu besar. Mereka memutuskan memecahkan kunci koper itu dengan obeng. Begitu koper terbuka, bau busuk langsung menyergap. Di dalamnya ada baju kebaya lusuh berwarna merah marun, penuh noda, serta selendang tipis yang sobek-sobek. Yang membuat mereka makin merinding, di sudut koper itu ada sebuah buku catatan kecil berisi tulisan tangan rapi, tapi sebagian besar halaman basah dan berjamur. Mereka hanya bisa membaca beberapa bagian, salah satunya berbunyi, "Mereka datang lagi saat aku sendirian. Aku tidak bisa keluar. Tolong, jangan biarkan aku di sini." Setelah menemukan koper itu, suasana rumah menjadi semakin berat. Angin seperti membawa aroma anyir ke setiap ruangan. Malamnya saat hujan deras, listrik mendadak padam. Dalam kegelapan, mereka hanya mengandalkan cahaya lilin. Lilin itu berkedip-kedip seperti ditiup angin, padahal semua jendela tertutup rapat. Dari ujung lorong terdengar suara perempuan menangis pelan. Andi memberanikan diri memanggil, "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban, hanya tangisan yang makin jelas. Perlahan suara itu berubah menjadi tawa lirih yang memanjangkan huruf terakhir,
membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tio langsung melempar lilin ke lantai karena melihat bayangan hitam merayap di dinding, padahal tidak ada cahaya yang bisa menciptakan bayangan itu. Keesokan harinya, Rudy memutuskan pulang duluan karena tidak tahan. Tapi saat ia keluar rumah, tetangga depan yang sudah tua mendadak memanggilnya. "Nak, hati-hati sama rumah itu. Dulu ada perempuan yang dibunuh di sana. Mayatnya nggak pernah ditemukan," kata si kakek dengan suara bergetar. Rudy langsung merinding, apalagi teringat kebaya merah di koper kemarin. Ia buru-buru kembali masuk untuk memberitahu Andi dan Tio. Mereka mulai menghubungkan semua kejadian aneh, suara tangisan, bau anyir, dan catatan misterius itu. Tapi Andi, yang merasa sudah terlanjur bayar sewa setahun, memutuskan tetap tinggal dan mencari tahu kebenarannya. "Kalau kita kabur sekarang, nggak akan pernah tahu siapa yang minta tolong di buku itu," ujarnya. Malam ketiga setelah penemuan koper, gangguan semakin nyata. Pintu kamar Andi diketuk 3 kali keras di tengah malam. Saat dibuka, lorong kosong, tapi kebaya merah tergantung di gagang pintu. Padahal kebaya itu mereka simpan di koper yang sudah mereka letakkan di gudang dan dikunci lagi. Tio yang melihatnya dari kejauhan langsung berlari. "Bro, itu baju nggak mungkin pindah sendiri." Saat Andi memegang kebaya itu, ia merasa kainnya basah dan dingin seperti baru saja direndam di air. Bau anyirnya menusuk hidung. Mereka buru-buru membuang kebaya itu ke tempat sampah luar, tapi paginya kebaya itu kembali tergantung di kursi ruang tamu, kering tapi masih berbau darah. Malam itu suara azan Isya sudah lama berlalu. Hujan deras mengguyur desa Pagaralam seperti ingin menenggelamkan seluruh rumah. Listrik sudah padam sejak sore, hanya sisa lampu minyak di rumah Sari yang berkelip-kelip dihembus angin yang entah dari mana datangnya. Sari duduk di pojokan ruang tamu memeluk lututnya. Matanya bengkak karena menangis seharian. Dia masih tidak percaya apa yang menimpa Rian, sahabatnya, yang tadi sore ditemukan tergantung di gudang tua dekat pasar desa. Semua orang bilang itu bunuh diri, tapi Sari tahu. Dia melihat sendiri sesuatu yang menggantung di pojok gudang itu sebelum Rian ditemukan. Sesuatu yang tidak punya wajah, tapi matanya merah menyala. Suara ketukan keras di pintu depan membuatnya tersentak. "Tok, tok, tok." Dia mendekat perlahan, hatinya berdebar. "Siapa?" tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih cepat, lebih keras. "Tok, tok, 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 tok." Sari memberanikan diri mengintip dari celah jendela, tapi yang dia lihat hanya halaman rumah yang becek dan gelap, tak ada siapapun. Saat dia hendak mundur, matanya tertumbuk pada sesuatu. Ada bayangan hitam di pojok pagar, bergerak seperti bergetar, lalu menghilang begitu saja. Tiba-tiba suara pintu belakang seperti diseret perlahan. "Kret!" Sari membalik badan, mencoba melihat. Lampu minyak berkelip lagi, cahayanya hampir padam. Dia berjalan ke arah pintu belakang dengan langkah berat, dan saat menyentuh gagang pintu, suara napas berat terdengar tepat di belakangnya. Perlahan dia menoleh, dan di sana berdiri sosok perempuan tua dengan rambut putih acak-acakan, wajah penuh luka bakar, dan mata merah yang menatapnya tajam. Sari menjerit, tapi tubuhnya seperti terkunci. Perempuan itu mengangkat tangannya yang kurus dan panjang tidak wajar, lalu menunjuk tepat ke arah dada Sari. "Kau utang nyawa," suaranya serak seperti suara kayu kering yang dipatahkan. Angin dingin langsung menyapu ruangan, lampu minyak mati total, meninggalkan Sari dalam kegelapan sempurna. Dalam kegelapan itu, suara langkah kaki basah terdengar mendekat, semakin lama semakin dekat, lalu sunyi. Keesokan paginya rumah Sari ditemukan kosong. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada barang yang hilang. Hanya ada lumpur basah di lantai dari pintu belakang hingga ke ruang tamu, dan sehelai rambut putih panjang tergeletak di meja. Orang-orang desa mulai panik. Mereka bilang ini semua gara-gara lahan bekas kebun kopi di ujung desa dibangun jadi rumah mewah. Ada yang percaya tanah itu keramat karena dulu digunakan sebagai tempat eksekusi pada masa penjajahan. Malam-malam berikutnya makin mencekam. Warga yang lewat dekat kebun kopi tua mengaku melihat sosok perempuan terbakar itu berjalan perlahan di antara pohon, kadang memanggil nama mereka dengan suara yang sama persis seperti suara orang terdekatnya. Beberapa orang menghilang, dan yang hanya kembali sebagai mayat dengan mata terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang tak bisa diceritakan. Akhirnya Pak Lurah memutuskan memanggil seorang dukun tua dari desa tetangga, Mbah Rondo. Wanita itu datang dengan tongkat dan kantong kain berisi kembang 7 rupa. Begitu menginjak tanah bekas kebun kopi itu, dia langsung menatap kosong, lalu berkata pelan, "Dia belum kenyang, dan kalian sudah menggali kuburnya." Ritual dimulai tengah malam. Warga berkumpul mengelilingi kebun, memegang obor, sementara Mbah Rondo mulai membacakan mantra.
Angin kencang tiba-tiba berhembus, membawa aroma daging terbakar yang menusuk hidung. Di antara suara mantra, terdengar bisikan-bisikan yang tidak berasal dari mulut siapapun di sana. Dari kegelapan, sosok perempuan itu muncul lagi, tapi kali ini tubuhnya lebih mengerikan. Sebagian wajahnya hancur, kulitnya melepuh, dan matanya bukan lagi merah, melainkan hitam pekat seperti sumur tak berdasar. Dia berjalan perlahan ke arah lingkaran warga, menembus api obor seolah itu tidak ada. Beberapa warga mulai berteriak dan berlari, tapi Mbah Rondo berteriak, "Jangan keluar dari lingkaran." Ki, namun terlambat. Satu persatu obor padam seperti ditiup sesuatu, dan dalam kegelapan itu terdengar suara tawa yang rendah dan panjang. Saat obor kembali dinyalakan, setengah dari warga di lingkaran sudah hilang, menyisakan tanah basah dan jejak kaki penuh lumpur. Tidak ada yang tahu bagaimana ritual itu berakhir. Yang pasti, esok paginya, kebun kopi tua itu rata dengan tanah seperti dibakar habis. Tidak ada pohon, tidak ada rumput, hanya tanah hitam berasap. Dan di tengahnya, sebuah batu nisan tua yang sebelumnya tidak pernah terlihat, bertuliskan nama seseorang yang telah meninggal lebih dari 100 tahun lalu. Sejak malam itu, desa Pagaralam tidak pernah sama lagi. Banyak rumah kosong ditinggalkan penghuninya. Tapi mereka yang masih tinggal kadang mengaku melihat perempuan tua itu berjalan di jalanan desa saat hujan turun, menatap ke dalam rumah seolah mencari seseorang. Dan setiap kali itu terjadi, selalu ada yang menghilang di malam berikutnya. Jika kalian suka dengan cerita horor seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.